Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah al-yawma insyaallah taala sanastamirru fi dirasati kitab Ta'lim as-Sibyan Tauhid fil kitab li Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ibni Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran tauhid kita, yakni membaca kitab Ta'lim as-Sibyan Tauhid, mengajarkan anak tauhid, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ibni Sulaiman At-Tamimi An-Najdi. Semoga Allah merahmati beliau. Taib, kita masih dalam pembahasan ya tentang asy-syai'ul ladzi khuliqalahu al-jinnu wal ins. Sesuatu yang untuknya para jin dan manusia itu diciptakan. Taib. Qala al-muallifu wasyirku an yaj'ala lillahi niddan yad'uhu aw yakhafuhu aw aw yarjuhu aw yakhafuhu aw yatawakkalu alaihi aw yarghabu ilaihi. Ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ya yang disebut oleh penulis, yaitu ar-raghbah. Ya, ar-raghbah. Ya, raghbah itu mirip dengan ya ar-raja, ya, dari kata yarju. Ya. Yaitu artinya harapan. Ya. Ar-raghbah juga artinya harapan. Ya. Raghbah itu talabul wusul ila syai'il mahbub. Mencari jalan untuk sampai kepada sesuatu yang dicintai. Ya. Mencari jalan untuk sampai kepada sesuatu yang dicintainya. Ya. Bedanya apa dengan roja? Ya. Roja itu juga termasuk harapan, sebagaimana yang telah berlalu. Ya. Artinya adalah harapan. Ya. Roja adalah harapan, menghendaki, dia punya ketamakan untuk meraih sesuatu yang dia harapkan. Ya. Maka sisi perbedaannya adalah roja itu ketamakan itu sendiri, keinginan, harapan. Adapun rogbah sebagaimana definisinya tadi, dia adalah mencari jalan, tolabul wusul, ya, ila syai'il mahbub, untuk sampai kepada sesuatu yang dicintai. Jadi bedanya adalah pada ya kata tolabul wusul. Ya, jadi kalau rogbah itu dia punya harapan, sekaligus dia apa? Mencari jalan atau menempuh jalan untuk mencapai apa yang diharapkan. Ya, jadi roja itu harapannya, adapun rogbah itu adalah harapan disertai dengan jalan, mencari jalan atau menempuh jalan. Ya, Thayyib. Misal seorang ingin masuk surga, maka semangatnya, ketamakannya, serta keinginannya masuk surga itu disebut apa? Disebut ar-roja, harapan. Kemudian dia melakukan amalan solih, ya, tidak berbuat kesyirikan agar masuk surga, maka ini ya amalan solih ini disebut dengan
raghbah. Ya, karena itu bahasanya di wejangan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ya, ini ayat yang kita hafal bersama di surah Al-Insyirah. Apabila engkau selesai dari suatu urusan, ya, maka kerjakanlah sungguh-sungguh urusan lainnya. Ya. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Rabb engkau hendaknya lah engkau berharap. Ya. Bukan disebutkan warju, tidak menggunakan bahasa roja, tetapi menggunakan bahasa rogbah. Karena memang yang diinginkan di sini dalam ayat tersebut adalah menempuh jalan, ya, bukan sekedar harapan. Naam, barakallahu fiik. Bukan hanya sekedar harapan, melainkan dia harus beramal solih, ya, dan meninggalkan kesyirikan untuk menuju kepada Robnya. Taib. Kemudian definisi rohbah, ya, afwan sudah ya, rohbah dengan roja. Di sana juga ada beberapa pembahasan yang lain ya. Jadi kitab ini masih menyebutkan sedikit saja tentang bentuk-bentuk ibadah. Adapun bentuk-bentuk ibadah yang lebih banyak lagi itu disebutkan di kitab salah satu usul. Ya, kitab salah satu usul itu lebih banyak bentuk-bentuk ibadahnya. Taib. Kita lanjutkan masih tentang, ya, rogbah. Di dalam Al-Quran disebutkan, ya, dalil yang lain tentang rogbah. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat di surah Al-Anbiya, innahum kanu yusari'una fil khairat, ya, wa yad'unana raghaban. Disebutkan ya, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam mengerjakan amal-amal kebaikan. Ya, fastabiqul khairat. Mereka menyeru kepada Rabbnya, kepada kami dengan harapan. Di situ bahasanya rogoban, ya, disebutkan dengan bahasa rogoban. Maka, ya, dalam ayat ini dikatakan innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang bersegera di dalam mengerjakan kebaikan. Ya. Kalau kita buka surah Al-Anbiya itu pertama-tama menjelaskan tentang Nabi Muhammad beberapa perkara. Setelah itu singgung Nabi Musa dan Nabi Harun. Setelah itu datang penyebutan tentang Nabi Ibrahim. Kemudian disebutkan bahwa Nabi Ibrahim mempunyai keturunan yaitu Nabi Ishak dan Nabi Yakub. Kemudian disinggung setelahnya Nabi Lut. Setelah itu disinggung lagi Nabi Nuh alaihimussalam. Setelah itu disinggung Nabi Daud, Nabi Sulaiman dan seterusnya. Ya, maka disebutkan dalam ayat setelahnya innahum kanu yusari'una fil khairat. Maka kata mereka di situ disebutkan adalah siapa? Mereka adalah para nabi. Ya, karena memang ini ayat di surah Al-Anbiya. Maka jelas bahwasanya para nabi itu bersegera dalam kebaikan. Ya, dan kata bersegera ini menunjukkan bahwasanya para nabi itu cinta dalam mengerjakan amal-amal soleh. Ya. Kemudian di kelanjutan ayat wa yad'unana raghaban. Ya. Wa yad'unana raghaban. Dan mereka beribadah kepada kami dengan apa? Rogbah, harapan disertai dengan amalan. Ya, harapan yang disertai dengan amalan. Jadi kelihatan bahwa harapan itu, ya, disertai dengan amalan. Yang diinginkan adalah harapan disertai dengan amalan. Dia menempuh jalan untuk mencapai apa yang dia harapkan. Ya, thayyib, barakallahu fiik. Ini sedikit tentang rogbah. Ya, jadi jelas ya di sisi pendalilan tentang rogbah ini di dua ayat yang telah kita sebutkan. Ya, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jelas, maka sisi pendalilannya bahwasanya rogbah ini adalah ibadah. Kemudian di ayat yang setelahnya tadi innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban.
Ya. Maka harapan yang disertai dengan amalan ini adalah bentuk dari ibadah. Nah, kalau sudah sampai di eh, definisi bahwasanya di kalimat bahwasanya rogbah itu adalah ibadah, sebagaimana dalil yang telah kita baca, telah kita fahami, maka ya kaidahnya adalah bahwasanya ibadah itu ya diserahkan khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dipalingkan kepada selain Allah adalah haram syirik akbar. Taib. Kemudian penulis melanjutkan ya, au yarghabu ilaihi min dunillah, atau dia berharap kepadanya dari ya bentuk dia berharap kepadanya kepada selain Allah, dari selain Allah. Jadi semua bentuk ibadah yang telah kita bahas kemarin sampai hari ini, mulai dari berdoa, berharap, doa harapan, rasa takut, tawakal, harapan disertai amalan, ya, dan juga ya apa seluruhnya itu adalah ya diserahkan kepada selain Allah. Itulah definisi apa? Kesyirikan yang telah disebutkan oleh penulis. Jadi kesyirikan itu adalah menjadikan tandingan bagi Allah dari semua bentuk-bentuk ibadah yang kita telah jelaskan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan tandingan ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah definisi dari kesyirikan. Kemudian disebutkan wa ghairu dzalika min anwa'il ibadat, dan juga selain daripada itu dari bentuk-bentuk ibadah. Jadi bentuk ibadah yang lain itu masih banyak. Ya, ini hanya disebutkan oleh penulis beberapa saja yang merupakan inti, pokok dan yang selalu ya muncul di tengah manusia. Taib. Kemudian disebutkan kelanjutannya oleh penulis fa innal ibadah, sesungguhnya ibadah itu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwal wal a'mal al batinah wal zahirah. Jadi ibadah itu adalah isim jami, nama universal untuk setiap segala sesuatu yang Allah cinta, Allah ridho, ya baik itu dari ucapan, amalan yang batin maupun ya, yang batin maupun yang zahir. Tadi kita sudah bahas tentang definisi ibadah ya. Kemudian disebutkan wa minha ad-du'a, sudah disebut juga tentang doa dan kita sudah bahas. Wa qad qala ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Ayat di surah Al-Jin. Ini ayat untuk mendalili bahwasanya doa adalah ibadah, dan kita telah bahas tentang doa ya, sudah duluan karena di sini disebutkan di awal oleh penulis. Adapun ayat yang beliau bawakan kita akan bahas sedikit tentang tafsir ayatil jin. Tafsir ayat di surah Al-Jin ini. Taib. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Ya. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu lillahi, hanya milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka janganlah kalian menyeru, berdakwah atau berdoa ya bersama dengan Allah segala sesuatu pun. Ya, ini artinya janganlah kalian menjadikan tandingan, janganlah kalian berbuat kesyirikan. Kan begitu. Syirik itu menjadikan tandingan. Ya. Berdoa kepada Allah dengan selainnya itu artinya menjadikan tandingan bagi Allah. Maka ini dilarang untuk berbuat kesyirikan. Taib. Al-masajid kita bahas sedikit. Itu bisa bermakna eh, dua. Ada dua makna ya. Yang pertama bisa bermakna tempat yang padanya dilaksanakan sholat. Sebagaimana yang dimaklumi masjid. Ya. Makna yang kedua, al-masajid. Ini jamak dari masjidun ya. Yang pertama maknanya adalah masjid sebagaimana dimaklumi yaitu tempat yang padanya dilaksanakan sholat. Dan masjid juga bisa bermakna ya anggota sujud. Masjid itu bisa bermakna anggota sujud, mafail. Ya. Masjidun, masajid. Jadi kalau kita bahas ilmu sorofnya, sajada yasjudu dan seterusnya itu nanti ada masjidun dari wazan maf'ilun. Ya. Maf'ilun itu adalah alat atau anggota. Ya. Alat untuk sujud, yaitu anggota sujud di dalam sholat. Maka dibangun di atas dua penafsiran, dua makna ini, maknanya sama saja, yaitu menunjukkan makna tauhid. Dari sisi mana? Dari sisi bahwa masjid itu, tempat ibadah itu hanya milik Allah, maka tidak boleh beribadah kepada siapapun
bersama dengan Allah di dalam masjid. Tidak boleh seorang itu beribadah kepada selain Allah, ya, bersama dengan beribadah kepada Allah di dalam masjid. Ya, menjadikan tandingan bagi Allah. Maka ini makna yang pertama. Demikian pula jika ditafsirkan dengan makna yang kedua adalah anggota sujud, maka semua anggota sujud adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh anggota sujud itu, anggota tubuh itu dipakai untuk beribadah kepada sesuatu pun bersama dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dua penafsiran ini, masjid tempat ibadah dengan anggota sujud dalam sholat, maka keduanya memiliki makna yang sama, yaitu ya makna tauhid. Baik, barakallahu fiik. Kemudian penulis berpindah wad dalilu ala anna da'wata ghairillahi kufrun. Dalil bahwa doa kepada selain Allah adalah kekufuran. Ini juga kita telah bahas. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar." Siapa yang menyeru kepada Allah atau beribadah kepada Allah, ya ilahan akhar, ya bersama dengan ya sembahan yang lainnya, la burhana lahu bih. Ya. Fa inna ma hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Ini juga telah kita bahas dalil ini ayat surah Al-Mu'minun di awal-awal kemarin tentang doa. Ya. Saya kira tidak perlu kita bahas lagi. Kita berpindah kepada kata penulis wa dzalika anna du'a min a'zamil anwa'il ibadah. Dan hal tersebut bahwasanya doa itu adalah termasuk bentuk ibadah yang paling agung. Kama qala ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Afwan. Yang kita bahas pada pembahasan doa adalah ini ya, ayat ini. Taib, kita bahas sedikit ayat yang sebelumnya. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar. Ya. Barang siapa yang beribadah kepada sembahan lain di samping beribadah kepada Allah, la burhana lahu bihi. Ya, padahal tidak ada sesuatu dalil pun baginya dengan sembahan tersebut. Ya, la burhana. Tidak ada dalil padanya. Tidak ada dalil yang jelas, keterangan yang jelas padanya untuk ya hal tersebut, yaitu dia menyembah kepada selain Allah. Fa inna ma hisabuhu inda rabbih, maka hisabnya, perhitungannya hanyalah di sisi Rabbnya. Innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya tidaklah beruntung orang-orang kafir itu. Taib, ini ayat di surah Al-Mu'minun. Dalam ayat disebutkan waman yad'u ma'allahi ilahan akhar. Siapa yang beribadah kepada sembahan lain di samping beribadah kepada Allah. Doa di sini menyangkut dua hal. Disebutkan ada yad'u. Ya, doa di sini menyangkut dua hal, doa masalah dan doa ibadah. Setelah kita bahas kemarin tentang doa masalah dan doa ibadah, bahwasanya doa itu memiliki dua bentuk. Ada doa ibadah, ada doa masalah. Doa ibadah itu permohonan. Ya, doa masalah itu juga permohonan sebetulnya, tapi ada bedanya. Nah, taib, sifat dari sembahan selain Allah itu adalah la burhana lahu bihi. Ya, la burhana lahu bihi. Tidak ada dalil yang jelas, keterangan yang jelas tentang hal tersebut. Ya. Itu sifat dari sembahan selain Allah. Hal yang dipersyarikatkan kepada Allah itu jelas, tidak ada dalilnya. Ya. Tidak ada dalilnya. Burhan itu artinya tidak ada hujjah, tidak ada kejelasan, tidak ada petunjuk, tidak ada dalil. Ya, jelas ya. Kemudian fa innama hisabuhu inda rabbih. Hanyalah perhitungannya itu di sisi Rabbnya. Ini menunjukkan masalah yang sangat besar. Kenapa? Karena ancamannya apa? Disebutkan inda rabbih. Ancamannya itu di akhirat, jelas. Ya, ancamannya di akhirat. Innahu innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya tidak beruntung orang-orang kafir. Maka sisi pendalilan penulis di sini adalah bahwa dia disifatkan sebagai orang yang kafir sebab dia keluar dari Islam. Karena dia berdoa menyeru kepada selain Allah bersama dengan menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia dihukumi dengan kafir. Wal'iyadzu billah. Nas'alullaha lana wa lakum al-afiyah. Maka ayat ini adalah dalil yang menunjukkan kufurnya
orang yang beribadah kepada selain Allah bersama dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu berupa malaikat yang dia sembah, nabi yang dia agungkan, dia sembah, kuburan para wali yang diagungkan, dikeramatkan, ya, bebatuan, pepohonan dan lain-lain sebagainya selain daripada itu yang merupakan ya bentuk-bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib, ini sedikit tafsir dari ayat ini. Taib. Kemudian penulis berpindah setelah kita sebut tadi doa, dalil tentang ibadah, tentang bahwasanya doa adalah ibadah yang paling agung. Ini juga telah kita sebutkan di penjelasan tentang doa. Saya kira ini uh, sudah jelas. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berkata, ya, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari berdoa kepadaku, sayadkhulul jahannama dakhirin. Maka dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dengan keadaan hina dina. Ini juga dalil yang menunjukkan bahwasanya doa adalah ibadah yang paling agung, ibadah yang paling tingginya. Sekira jelas pembahasan dalil ini juga tafsirnya telah kita sebut di pembahasan ad-du'a kemarin. Baik, kita masuk ke sedikit penjelasan tentang hadis yang dibawakan oleh penulis wa fis sunan, dan di dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, di sunnah Nabi, an Anas marfu'an, dari Anas. Anas ini adalah pembantu Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, dimaklumi ya, Anas bin Malik yang diinginkan, beliau adalah pembantu Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi pembantu Nabi itu sekitar umur 10 tahun. Ya, uh, sekitar umur 10 tahun. Dan beliau Shallallahu alaihi wasallam wafat itu ketika Anas itu berumur sekitar 10 tahun juga. Sekitar berumur 20 tahun. Ya. Jadi beliau Anas bin Malik ini menjadi pembantu Nabi sekitar 10 tahun lamanya. Mulai berumur 10 tahun sampai berumur 20 tahun, ya. Hingga Nabi wafat. Beliau yang sering mengambilkan air untuk istinja, ya. Beliau sering mengambilkan sendalnya dan seterusnya, menjadi pembantu Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Dan dari Anas bin Malik ini kita bisa melihat bahwasanya Nabi itu sangat, ya, lembut dengan Anas bin Malik, membantunya. Ya, tidak pernah Nabi memukulnya, tidak pernah memarahinya dan seterusnya. Bahkan tidak pernah mengatakan lima fa'alta hadza, kenapa engkau lakukan ini wahai Anas? Tidak pernah mengatakan demikiannya. Betapa lembutnya Nabi kepada Anas ibni Malik radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah meridhai beliau. Taib. Marfu'an artinya eh, marfu'an itu artinya dia sampai kepada Rasulullah. Ya, jadi kalau dari Anas bin Malik dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, nah itu artinya marfu'an. Ya, jadi marfu'an itu sama dengan an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nah, itu artinya marfu'an. Kata Nabi, ad-du'a'u mukhul ibadah. Ya, dalam hadis ini disebutkan doa adalah inti ibadah, mukh, ya. Diriwayatkan lebih sahih adalah ad-du'a'u huwal ibadah. Jadi ini riwayat yang ini itu tidak sahih, ya. Ada kelemahan di sana. Iya, ada kelemahan. Ada sedikit kelemahan di riwayat yang ini, tetapi ada yang lebih sahih di sana, yaitu ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah, ya. Tapi hadis yang lemah ini itu bisa diamalkan. Kenapa? Karena maknanya, isinya itu tidak, ya, keluar dari doa yang lebih sahih tadi. Hadis yang lebih sahih yaitu doa adalah ibadah. Ya, ad-du'a'u mukhul ibadah. Ya, maka artinya maknanya itu tidak menyimpang dari hadis yang lebih sahih. Maka tidak ada masalah. Baik, maka sisi pendalilan tegas bahwa doa adalah ibadah sesuai dengan lafaz hadis ini. Maka jika seorang telah memahami bahwasanya doa adalah ibadah,
sebagaimana dalil-dalil yang ada, maka kaidahnya, ya, ingat kaidahnya, jika ibadah itu, maka ibadah itu adalah diikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jika ibadah itu dipalingkan kepada selain Allah, maka hukumnya haram dan termasuk syirik akbar. Ya. Orang yang melakukannya dihitung sebagai musyrik kafir. Ya, berdoa kepada selain Allah adalah musyrikun kafir. Baik. Kemudian penulis berpindah, wa awwalu ma faradallahu ala ibadihi al-kufru bit taghut. Ini pembahasan tentang taghut, insyaallah akan kita bahas di sesi berikutnya ya. Sesi terakhir dari, ya, dari bab yang ini, yaitu segala sesuatu yang dengannya, yang untuknya jin dan manusia diciptakan. Baik. Untuk sesi kali ini kita akhiri sampai di sini. Baik. Sanastamiru fil usbu'il qadim insyaallah. Kita akan lanjutkan di pekan depan insyaallah untuk, ya, sesi berikutnya tentang pembahasan taghut. Barakallahu fikum, semoga bisa difahami. Syukran ala husnul istima'i. Syukran telah menyimak dengan baik apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Naktafi bihadzal kalam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.